Mari kita berlanjut ke materi kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Dani Prakoso, Master of Science PhD yang akan menjelaskan mengenai peranan nyamuk dalam kesehatan hewan. Dr. Dani Prakoso merupakan senior scientist di Yayasan Profesor Nidom. Beliau alumnus FK UNER tahun 2002 dan melanjutkan studi master dan doktor di Veterinary Medicine University of Florida, United States. Beberapa penghargaan yang telah beliau raih antara lain Excellence in Clinical Science Research, College of Veterinary Medicine University of Florida pada tahun 2019, dan International Student Achievement Award, College of Veterinary Medicine University of Florida tahun 2018. Kepada Dr. Dani, kami persilakan untuk menyajikan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Ya, sudah bisa mendengar suara saya kan ya? Sudah, Dok. Ya, saya akan minta izin untuk share screen. Oke. Ya. Ya, udah kelihatan? Sudah, Dok. Ya, baik. Selamat pagi pada para peserta workshop webinar pada kali ini. Saya Dani Prakoso, saya akan memberikan penjelasan mengenai peranan nyamuk dalam kesehatan hewan. Karena bidang saya memang pada kesehatan hewan. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai dirofilariasis. Dirofilariasis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh protozoa. Jadi dirofilariasis ini disebabkan oleh cacing Dirofilaria immitis, dan dia ini biasanya menjangkiti pada jenis anjing, coyote, kucing, ferret, fox, California Great Seal, singa laut, dan raccoons. Jadi sepertinya dia banyak terjadi pada hewan-hewan Felidae atau Canidae. Kemudian dia ditularkan melalui vektor nyamuk. Jadi terdapat sekitar 70 spesies nyamuk yang bisa membawa Dirofilaria immitis ini, larvanya. Yang kebanyakan adalah dari jenis Aedes, Anopheles, dan Culex. Ini contohnya gambarnya Anopheles dan Aedes. Dan pada ini merupakan siklus bagaimana hewan-hewan ini tertular. Jadi pada masa bentuk larva infektif, kemudian masuk ke dalam menggigit anjing, contohnya pada contohnya ini, kemudian terbentuk larva kira-kira sekitar 2 bulan, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi mature adult, jadi masih developing adult, kemudian mature adult, producing larvae, itu berlangsung selama 5-7 tahun. Jadi agak lama memang penyakitnya. Jika kita bandingkan dengan kucing, dia juga sama 2-2,5 bulan. Kemudian pada saat 4-6 bulan dia sudah mulai developing adults, tetapi dia pada mencapai tingkat dewasa sekitar 2-3 tahun pada kucing. Oke. Kemudian sebaran geografisnya biasa terjadi di negara dengan cuaca temperate, semitropis atau tropis. Jadi banyak sekali terjadi di hampir seluruh dunia ya. Di Amerika, di Kanada, Australia, Amerika Latin, Eropa Selatan, dan tentunya juga Indonesia sebetulnya.
Jadi ini sebaran geografisnya pada tahun 2019 di Amerika, hampir semua daerah itu yang di sebelah pantai timur dari Amerika, jadi dari Southeast juga, dari Asia, dari Tenggara dari Amerika itu banyak merupakan merah-merah ini adalah dia banyak kena dirofilaria karena di Amerika yang bagian Southeast ini dia cuacanya agak lebih panas daripada yang daerah barat ya. Kemudian di Indonesia ini memang kelihatannya seperti nggak banyak ya, tapi terus terang saya bilang ini karena sebetulnya kalau menurut saya ini sebetulnya karena emang jarang dilakukan surveillance. Jadi baik terjadi di Surabaya ada, di Bali ada, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di beberapa daerah di Kalimantan. Tapi menurut saya ini datanya kurang banyak karena surveillance-nya tidak semasif di daerah lain, di negara lain sepertinya. Gejala klinisnya pada kucing itu dibagi menjadi dua, jadi ada yang bentuk akut, yang biasanya yang selalu jadi masalah, jadi akut dan kronik itu pada hewan-hewan ini adalah tiba-tiba mereka sudah langsung mati, gitu, kolaps. Jadi setelah dicari tahu, ternyata dia positif dari dirofilaria. Ternyata waktu dilihat di radiografi terlihat pembesaran dari jantung dan dia akhirnya ternyata ada dirofilaria-nya. Jadi permasalahan utama dari cacing ini adalah itu. Dan dia tuh predileksinya adalah di pembuluh darah, terutama di jantung dan sehingga masuk ke paru-paru dia. Jadi mulai dari akut tuh, dari kolaps, shortness of breath, convulsion, diare, kebutaan, sudden death. Kemudian yang kronisnya bisa jadi batuk-batuk, vomit. Kemudian biasanya yang kronis tuh banyak kan batuk-batuk memang dia. Kemudian ada juga yang letargi, lack of appetite, dan weight loss. Kemudian ini pada anjing ya sama banyak batuk-batuk, kemudian exercise intolerance, jadi dia itu kalau disuruh jalan-jalan, lari-lari itu banyak cepat capek dia tuh. Terus cyanosis, dyspnea, terus kemudian hemoptysis, syncope, collapse, asites, terutama di sisi kanan berupa congestive heart failure, karena dia memblok dari jantungnya itu, kemudian kekuatan menurun. Jadi ini kayak gini seperti cacingnya. Besar dia sebetulnya dan panjang, 15 cm yang paling panjang itu. Jadi bisa dibayangkan anjing yang jantungnya tidak terlalu besar tuh dimasukin sama cacing-cacing sebesar ini. Memang beberapa teman tuh ada yang mengerjakan juga, dia waktu nekropsi ketemunya bukan cuma di jantung tapi sampai di paru-paru itu yang sudah parah sekali, kondisinya emang nggak bagus gitu. Kemudian pengujian laboratoris dan pencegahan dan pengobatan untuk anjing tuh biasanya menggunakan ada yang dinamakan semacam rapid test ya. Jadi itu biasanya di klinik-klinik rapid test itu berdasarkan antibody atau berdasarkan antigen, itu banyak sekali digunakan. Kemudian bisa menggunakan radiografi, jadi dua-duanya bisa pakai radiografi semua, itu juga salah satu alat untuk mendiagnosa. Dari situ akan kelihatan pembesaran dari jantung itu. Kemudian dari ekokardiografi juga untuk melihat dari fungsi jantungnya. Clinical science-nya jadi respiratory, weight loss, exercise. Kemudian ini sebetulnya sekarang masih belum ada vaksinnya ya. Hanya saja ada yang selalu disarankan adalah menggunakan suatu pencegahan, yaitu diobati setelah menggunakan pencegahannya itu dengan obat-obatan, jadi kombinasi dari ivermectin dan pirantel, pamot, semacam begitu. Jadi dilakukan, ada juga yang produk-produk yang mahal seperti Seresto dan Revolution semacam gitu, tapi yang biasanya isinya kan ya ivermectin dan pirantel, pamot, jadi anti cacing itu. Untuk treatmentnya, kalau untuk anjing masih bisa, jadi masih dimungkinkan. Karena apabila si cacing ini mati dengan anti cacing itu, dia akan masih bisa terserap oleh tubuh ya. Tapi kalau kucing ini agak repot, karena kucing itu kan kecil. Jadi dia itu kalau cacingnya mati, malah bisa kadang-kadang malah jadi masalahnya karena terjadi suatu peradangan, malah jadi nggak karuan dia, jadi malah tersumbat segala macam.
Jadi untuk kucing ini selalu harus hati-hati. Jadi kalau memberi saran untuk kucing tuh harus hati-hati karena dia malah bisa malah jadi mati karena si cacingnya itu malah memblok pembuluh darahnya. Dan biasanya kalau kucing kebanyakan sih dikasih terapi suportif, jadi tergantung dari gejalanya. Kok dia banyak peradangan di mana-mana dikasih anti radang semacam itu. Jadi menunggu sampai cacingnya mati sendiri. Ya. Kemudian ini petunjuk pemilihan protokol pengobatan. Jadi ini macam-macam ya, bisa dibaca sendiri. Ada juga biayanya bagaimana. Ada yang menggunakan arsenical, aldehyde ya. Ada yang non-arsenical, ada yang standar dose, ada yang dose 2 injection, dose split 3 injections. Tapi ini sepertinya ini disarankan untuk yang anjing, bukan untuk yang kucing. Oke, sekarang saya akan menuju ke penyakit yang lain yang merupakan satu yang juga tadi dijelaskan sama Ibu Heni, yaitu malaria. Ini malaria sama seperti kata Bu Heni, jadi malaria itu banyak sekali ya jenisnya. Kemudian saya katakan ini malaria, bukan malaria unggas, walaupun dia banyak di unggas, tapi saya akan mengatakan ini adalah malaria, karena dia adalah infeksi oleh Plasmodium species. Jadi disebabkan oleh parasit Plasmodium species, terus kemudian pada hewan itu terdapat lebih dari 250 spesies yang dapat menginfeksi manusia, hewan termasuk non-human primate, rodensia, dan unggas. Terus dia juga termasuk penyakit zoonosis. Ditularkan oleh vektor nyamuk paling sering oleh Aedes, Anopheles, dan Pulex. Di sini ada suatu list, jadi semacam daftar Plasmodium apa saja yang menginfeksi beberapa macam dari hewan ini. Coba kita lihat di sini ada macam-macam, tapi ini bukan list semua ya, ini cuma beberapa aja yang ada. Jadi ada Plasmodium gallinaceum, ada Plasmodium juxtanuklear, Plasmodium durae, relictum. Jadi kemudian hewan apa yang pernah dilaporkan terinfeksi oleh Plasmodium ini? Ini banyak sekali. Jadi ada yang pada manusia, ada yang pada gibbon, ada yang pada old world monkey, ada new world monkey, ada yang apes, kemudian ada yang deer. Ini semua ada di sini. Epidemiologi Plasmodium ditemukan di daerah tropis dan subtropis di dunia. Jadi di Asia Tenggara, Sri Lanka, India, Hawaii, Amerika Selatan, Tengah, Afrika, dan Taiwan. Jadi hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Bu Heni tadi ya. Kemudian pada wilayah di mana malaria merupakan penyakit endemik, tidak semua wilayah dari transmisi malaria. Transmisi malaria tidak jadi di wilayah-wilayah yang berada di ketinggian, musim yang dingin, di daerah gurun, di negara di mana transmisi malaria berhasil dicegah dengan program kontrol atau eliminasi. Jadi kira-kira semacam itu. Ya, jadi hampir sama dengan yang dikatakan oleh Bu Heni. Ini kita lihat di sini peta penyebarannya di seluruh dunia. Mulai dari ini Amerika Selatan dan Amerika Latin, di sini Meksiko, ini kemudian juga ada di Afrika, kemudian di Asia yang lebih ke arah Asia Selatan dan juga Asia Tenggara. Diagnosisnya biasanya dengan identifikasi agen, pewarnaan kimsa dan hapusan darah tepi, mikroskop fluoresen, dan juga dengan PCR. Seperti begini nanti apabila untuk malaria unggasnya. Kemudian dengan tes serologis dengan imunofluorescent antibody, IFA atau ELISA. Gejala klinisnya. Kemudian pada unggas ini tidak seberapa menciri ya, tapi yang beberapa yang bisa dilihat adalah kelemahan, dyspnea, kemudian anemia, distensi abdomen, perdarahan pada okuler, biliverdinuria, kemudian jadi kematian biasanya. Kemudian pada non-human primate bisa terjadi anoreksia, jaundice, demam, anemia. Ini gejala-gejala yang hampir sama dengan penyakit-penyakit lain. Pada reptil, erythroblastosis dan anemia. Pada rodensia, anemia, hipogliksemia, dan laktik asidosis.
Pada hewan sendiri, pada umumnya hampir sama seperti manusia, seperti yang tadi dijelaskan sama Bu Heni ya. Jadi pencegahan yang untuk terekspos nyamuk dengan kalau hewan berarti dengan kandang yang baik, tidak yang kurang yang terbuka segala macam itu. Kemudian eliminasi genangan air ya, seperti kita tahu di Indonesia juga untuk nyamuk kan harus selalu eliminasi genangan angin. Menggunakan jebakan CO2. Ini mungkin agak mahal kayak gini. Kemudian pengobatannya dengan biasanya kombinasi trimetoprim dan sulfaquinoxalin. Ada juga yang menggunakan kloroquine dan primaquine pada hewan. Tapi terus terang pada unggas itu sebetulnya belum ada yang pengobatan yang pasti harus pakai apa. Jadi ini selama ini yang banyak digunakan adalah ya ini kombinasi trimetoprim, sulfaquinoxalin dan kloroquine primaquine ini. Jadi belum ada yang petunjuknya yang pasti harus menggunakan apa. Nah, ini kemudian ada satu penelitian yang menggunakan chicken volatile, itu ternyata bisa mencegah jadi bisa mencegah si nyamuk malaria itu mendekati kita. Jadi menggunakan bau-bau ayam ini katanya bisa seperti begitu di penelitiannya ini. Lumayan rame ini karena ada yang bilang wah berarti kalau kita tidur kita di kandang di rumah tuh dikasih ayam juga kan di situ nanti apa tuh nyamuk yang menyebabkan malarianya nggak mau datang katanya bisa gitu tapi ya siapa mau tidur sama ayam. Terus kemudian juga ayam kan juga dia juga menyebarkan penyakit macam-macam. Nanti ada flu burung malah repot lagi nanti. Tapi ini salah satu yang mereka gunakan. Dan ini yang di penelitiannya ini mereka bisa mengekstraksi. Jadi menggunakan semacam senyawa sintetis. Jadi lebih bagus dia. Dengan senyawa sintetis untuk mosquito repellent. Selanjutnya saya jelaskan lagi ini sama seperti yang dijelaskan oleh tadi sudah rupanya dijelaskan sama Bu Heni ya. Ini Japanese encephalitis. Seperti yang tadi juga Bu Heni jelaskan, ini juga pada hewan. Ini disebabkan oleh virus Japanese encephalitis family Flaviviridae genus Flavivirus. Ini sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan suatu istilah namanya arbovirus. Arbovirus itu arthropod-borne virus. Jadi kelompok virus yang dia disebarkan oleh arthropoda. Jadi bisa oleh nyamuk, bisa oleh kutu, tungau, caplak, dan juga oleh lalat. Tapi dia bukan merupakan suatu taksonomi, dia hanya merupakan suatu grup. Ya. Jadi kalau ada baca-baca arbovirus di taksonomi, bukan. Dia adalah merupakan suatu grup saja. Arthropod-borne virus. Biasanya adalah dari family Flavivirus, Flaviviridae, dan juga ada juga yang dari alpha virus, biasanya gitu. Ada juga yang dari pox. Kemudian ini Japanese encephalitis, ini JI, ini menyerang kuda dan babi kebanyakan. Terus kemudian bisa juga pada sapi, kambing, domba, keledai, anjing, kucing, mamalia liar, reptil, amfibi, dan burung itu lebih cenderung asimptomatis. Kemudian ditularkan oleh nyamuk, utamanya nyamuk Culex spesies terpenting adalah Culex Triteniorhynchus. Kemudian babi ini di sini nih dia berperan sebagai amplifying host. Amplifying host ini maksudnya dia tuh bisa meningkatkan konsentrasi dari si nyamuk dari si virus ini. Jadi dia amplifying dari tingkat dari konsentrasi nyamuk virusnya, maaf. Ini gambarnya sama persis seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Heni. Jadi di sini babi dan juga ini adalah natural maintenance reservoir adalah burung dari family Ardeidae, heron dan egret. Namanya burung heron dan burung egret. Saya nggak tahu apa namanya kok di sini. Jadi dia amplifying dan natural reservoir, kemudian dia digigit oleh nyamuk, nanti nyamuknya menggigit dari mamalia. Saya katakan mamalia ini dari kuda dan juga manusia, dan dia dead end host. Sebaran geografisnya pada Asia Tenggara, Asia Selatan, Pasifik Barat, Papua Nugini, dan Indonesia. Ini pada hewan loh ya. Ini pada nyamuknya, ada suatu penelitian mengatakan bahwa dia cuma 1,4% seluruh Indonesia. Kemudian pada kelelawar 2%. Kemudian ada penelitian di Bali yang menyatakan dia
Di bebek itu 20,6%, ayam 36,7%, dan babi prevalensinya 32,2%. Itu di Bali. Tadi yang tanya ini heron, heron tuh nggak salah yang heron tuh yang ini. Kemudian egret tuh yang ini. Ya, ini heron dan egret. Burung kuntul nih kan. Sepertinya burung kuntul. Nah, ini sebarannya untuk hewan di wilayah Asia dan itu semacam begini, banyak kasus di kuda, kemudian babi yang merah-merah ini banyak terjadi di situ. Indonesia masih masuk daerah merah sayangnya. Oke. Gejala klinis pada kuda biasanya subklinis ya. Apabila terdapat gejala dapat berupa, namun bisa jadi gejala. Ada bentuk transitori yaitu demam, moderate, inappetence, pergerakan yang terganggu, mukosa kongesti dan jaundice. Biasanya sembuh sendiri dalam 2-3 hari. Bentuk letargik, febrile itu demam tinggi, stupor, kemudian gerakan mengunyah, kesulitan menelan, inkoordinasi, gangguan penglihatan, kemudian paresis, kelumpuhan, sembuh dalam seminggu biasanya. Kemudian hyperexcitable, demam tinggi di atas 41 derajat Celcius, berkeringat banyak, tremor, berjalan tanpa tujuan, agresif, kehilangan penglihatan, kolaps, dan koma akhirnya menjadi kematian. Jadi yang repot, yang agak yang bentuk hyperexcitable ini yang ganas. Pada babi biasanya terjadinya pada berupa penyakit reproduksi ya. Jadi keguguran, stillbirth atau mumifikasi fetus, motilitas sperma berkurang pada jantan, pada anak babi timbul gejala neurologis berupa tremor dan konvulsi dan dapat jadi kematian setelah lahir. Jadi kalau babi biasanya itu dia tidak mati ya. Kalau yang mati itu biasanya anak babi. Diagnosis, identifikasi yakin dari sampel otak, spinal cord, cairan cerebrospinal, dan cairan dari toraks fetus yang mati. Isolasi virus pada hewan coba atau kultur sel, RT-PCR, serologis bisa melalui virus netralisasi, HI bisa, CFT bisa, ELISA juga bisa. Kontrol dan pencegahan sanitasi seperti biasa karena dia adalah sektor nyamuk, indoor housing untuk hewan, penggunaan insektisida, repelan, dan kipas angin. Angin itu juga membantu. Kontrol vektornya pada dasarnya. Terus kemudian pada hewan itu sudah ada vaksinasi pada kuda dan babi. Saya kurang tahu di sini sering vaksinasi JE untuk kuda dan babi apa enggak. Seharusnya ada. Kemudian ini saya menjelaskan Pak penyakit yang lain lagi, yaitu adalah West Nile virus. West Nile virus itu disebabkan oleh virus West Nile, famili Flaviviridae, genus Flavivirus, sama seperti JI. Menyerang banyak hewan, utamanya kuda. Jadi dia semua hewan bisa ya. Jadi pada mulai burung, kemudian babi, kemudian bahkan sampai di alligator itu buaya itu bisa. Burung merupakan amplifying host. Jadi amplifying host. Tadi amplifying host itu adalah dia bisa memperbanyak jumlah virus. Ditularkan melalui vektor nyamuk, utamanya Culex spesies, kemudian dia juga zoonosis. Penyebaran di Asia, di Afrika, beberapa daerah Eropa dan Timur Tengah, Asia Barat, Australia, Kanada, Venezuela, dan Amerika Serikat. Amerika Serikat masuknya tahun 1999. Dari kemungkinan katanya dari importasi burung yang terinfeksi. Kemudian penyebarannya biasanya mengikuti jalur migrasi burung liar yang mengakibatkan outbreak. Ini contohnya terjadi di Yunani, Israel, Rusia, Rumania, dan Amerika itu. Di Indonesia untuk hewan masih belum ada laporan sepertinya, atau mungkin saya yang salah, tapi saya cari nggak ada. Karena ini masih statusnya adalah masih eksotis di Indonesia untuk hewan. Di manusia ada satu kasus sekitar tahun 2004-2005, satu orang di Bandung. Kemudian ini kita lihat bentuknya seperti begini, icosahedral, kemudian ada dua macam gen, struktural dan non-struktural. Jadi C, PRM, I, kemudian NS1, NS1, itu 2A, 2B, NS3, NS4A, 4B, nama NS5. Yang E itu envelope, itu biasanya untuk attachment ya. Kemudian ini adalah siklus hidupnya. Seperti kita ketahui, mosquito
burung ini yang merupakan dari golongan Psittaciniformes seperti contohnya gagak. Gagak itu. Nah, ini bersama burung ini juga ada Passerine burst, itu merupakan suatu amplifying host. Kemudian ini digigit oleh nyamuk yang merupakan vektor dan nyamuknya menggigit manusia, merupakan dead end host. Jadi manusia dan mamal dan kuda atau mamalia ini bisa dikatakan adalah incidental host. Nah, kenapa kok dia disebut sebagai dead end host? Karena di dalam darah konsentrasi dari virus ini adalah 10 pangkat 3 hingga 10 pangkat 5 PFU per mili. Kemudian pada kuda sendiri itu sekitar 10 pangkat 3 PFU per mili. Di dalam jaringan, karena dia tidak cuma di darah, si virus itu ada di jaringan juga, contohnya di otak atau itu konsentrasinya 10 pangkat 6,8. Nah, sedangkan si apa tuh nyamuk ini dia membutuhkan untuk dia mengambil waktu dia mengambil darah dari si kuda ini sampai dia bisa mengambil virusnya itu membutuhkan virus dengan konsentrasi 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 7. Jadi bisa dikatakan kalau darahnya konsentrasinya hanya 10 pangkat 3 PFU per mili, maka virusnya tidak akan masuk ke dalam si nyamuk lagi. Jadi kenapa dia dead end di kasusnya West Nile ini? Karena virus di dalam darah dari mamalia ini konsentrasinya kecil sehingga tidak dapat diambil kembali oleh nyamuk ini. Gitu. Beda sama yang burung ini. Burung ini dia konsentrasinya tinggi, bisa sekitar 10 pangkat 8, 10 pangkat 9 PFU per mili. Makanya dia waktu digigit sama nyamuk, virusnya kena juga. Oke. Kemudian ini gejala klinisnya ya. Pada kuda meliputi demam, kemudian ada juga gejala neurologis yang meliputi muscle fasciculation pada kepala. Jadi ini kayak muscle fasciculation kayak yang dia kayak apa ya? Kayak bergetar gitu. Ya. Leher, punggung, kemudian mentation change. Mentation change ini kayak dia jadi sifatnya jadi berubah, dia lebih agresif, depresi, non-responsif, hyperestesia. Kemudian pada cranial nerve-nya ada defisitnya yang mengakibatkan terjadi paralisa pada wajah, paralisa pada lidah, loss menace, disfagia, dan head tilt. Kita lihat di sini contohnya pada angsa jadi gejala neurologis hingga beberapa tingkat seperti merebahkan diri, paralisa sayap, dan koordinasi. Sorry. Oke. Ya, ini coba saya tunjukkan yang ini ya. Coba, kalau bisa saya putar. Ini contoh dari yang muscle fasciculation. Kita lihat di sini adalah sorry. Oops. Kita lihat di sini gimana apa tuh hidungnya dan mulutnya itu agak gemetaran ya. Biasa gemetaran. Kemudian ini adalah salah satu contoh dari paralisa lidah dari hewan yang terkena West Nile virus.
Jadi lidahnya keluar ini. Ini bukan karena dia memang dikeluarkan lidahnya, enggak, tapi ini karena dia paralisa ya. Jadi karena nerve deficit. Jadi kayak gini posisinya. Oke. Oke. Kemudian ini salah satu video juga. Susah. Ya, nanti kayak waktu nanti habis. Saya balik selanjutnya aja. Diagnosisnya melalui serologis biasanya menggunakan ELISA, PRNT, bisa di itu. Kemudian identifikasi ADN penyakit di jaringan melalui kultur sel atau PCR. Sampel yang digunakan berupa cairan cerebrospinal, otak. Jadi otaknya itu yang diambil biasanya thalamus, hindbrain atau midbrain. Kemudian di spinal cord ini. Jadi ini seperti ini kalau ngambil otaknya si kuda ini otak kuda ya, besar sekali dia itu otaknya. Yang diambil adalah thalamus di sini, kemudian hindbrain itu yang bawah sini, pons yang diambil, kemudian midbrain itu daerah sini. Ya, midbrain ini, thalamusnya sini. Itu yang paling banyak ditemukan. Di cerebrum dan cerebellum kadang suka ketemu juga. Oke. Kontrol dan pencegahan untuk West Nile ini sudah ada vaksinnya ya. Untuk hewan, untuk manusia belum ada. Untuk hewan sudah ada sejak tahun 2004 dulu sudah ada vaksinnya. Kemudian kontrol ventor nyamuk, menghilangkan genangan air, menggunakan kipas angin di kandang, menjaga bersihan kandang, menggunakan anti insekta yang aman bagi hewan. Itu ya sama seperti semua kontrol nyamuk. Pengobatan umumnya berupa bersifat suportif kalaupun ada. Jadi tidak ada pengobatan khusus. Begitupun pada manusia, kasus pada manusia juga sama, jika ada yang diberikan pengobatan suportif. Selanjutnya adalah cacar unggas. Disebabkan oleh virus avipox virus, beberapa strain antara lain canary pox, fowl pox, pigeon pox, telah ditemukan menginfeksi pada berbagai macam spesies unggas, terutama pada kalkun liar dan songbird. Kemudian transmisinya oleh vektor nyamuk, utamanya culex. Nyamuk ini katanya dapat menyimpan, saya ingat menyimpan gini, virus dalam waktu lebih dari sebulan, sebelum akhirnya menginfeksi melalui gigitan. Transmisi dipengaruhi oleh kepadatan unggas dan tertinggi pada saat populasi nyamuk banyak. Biasanya terjadi di daerah yang hangat atau lembab. Gejala klinis, bentuk kering. Jadi dia ada dua gejala klinis biasanya. Satu bentuk kering, yaitu tumbuh bentukan seperti kutil yang pada daerah yang tidak berbulu. Misalnya daerah dekat mata itu biasanya. Kemudian pada bentuk basah, ada terbentuk pelak yang tampak pada mukus membran pada mulut, pada faring, trakea, dan esofagus. Jadi lebih ke arah ke dalam. Nah, itu tadi penyakit-penyakit yang sering terlihat ya, ada yang disebarkan oleh nyamuk. Ada penyakit-penyakit lain, contohnya seperti encephalitis pada kuda itu nggak cuma West Nile aja, ada teman-temannya. Ya, disebabkan oleh alpha virus, bukan oleh flavivirus, yaitu triple E, Eastern Equine Encephalitis, vektornya Culiseta melanura atau Coqueletida perturbans, Aedes cinereus, Aedes canadensis, biasanya oleh itu. Ini agak berbahaya, ini zoonosis dan dia agak berbahaya karena dia bisa dijadikan bioteroris, jadi ini termasuk yang harus dilaporkan, biasanya di Amerika. Kemudian ada juga Venezuelan Eastern Encephalitis, vektornya Ocelotatus teniorinthus ya, sama Culex. Kemudian ada juga WEE, Western Equine Encephalitis, vektornya Culex tarsalis, Culiseta, dan Aedes. Jadi ini sepertinya kayak teman-temannya, jadi triple E, VEE, WEE, itu penyebabnya alpha virus, bukan flavivirus kayak West Nile tadi. Gejalanya hampir sama emangnya. Kemudian selain itu juga ada penelitian yang menemukan H5N1 dari nyamuk yang diambil dari poultry farm di Thailand. Jadi dia menemukan situ. Dari nyamuknya tiba-tiba bisa lihat
bisa nemu. Ini berbahaya berarti. Kemudian ada juga penyakit-penyakit yang mungkin jarang terdengar, seperti Tembusu virus. Ini juga mungkin nggak banyak yang tahu. Ada juga yang pernah ditahukan juga itu Everglades virus, itu juga itu merupakan bentuk lain dari Mayaru virus dan Madariaga itu juga alpha virus. Oke, saya rasa di situ sampai situ saja penjelasan saya mengenai penyakit pada hewan yang ditularkan oleh nyamuk. Oke, baik. Terima kasih. Ini daftar pustakanya.